Oke guys, balik lagi di Skuy Garage. Kali ini kita balik lagi. Alhamdulillah setelah beberapa minggu nggak ada ngevlog, nggak ada video, kita balik lagi ke konten Skuy Review. Kali ini di belakang gua udah ada mobil yang langka dan ya kalian kalau udah jadian banget pasti tahu nih mobil apa. Oke, nggak lama-lama kita langsung panggil owner. Abi. Assalamualaikum. Oke, kita nggak bisa ini ya, nggak bisa salaman ya. Kami mendukung PSBB, saudara. Ya, kita mendukung anjuran dari pemerintah untuk PSBB, memakai masker, menjaga jarak. Oke ya. Udah cukup ya, semeter ya. Oke Bi, kita mau cerita nih Bi. Oke. Ini kenapa lo bisa milih mobil ini Bi? Sebenarnya sih simpel ya. Dari dulu memang gua sendiri udah seneng yang namanya Lancer Revolution. Ya kan, waktu itu mungkin waktu zaman gua kecil kayaknya gue cuma baru tahu tuh Evo 3 yang ada di film Thunderbolt. Terus gua nonton lagi WRC. Nongol lah Evo 5 dan lalu Evo 6 ya kan. Tapi intinya kenapa gue pilih ini mobil ya memang udah impian dari dulu. Bisa dibilang juga gue bangun di mobil udah mati-matian pakai darah juga bisa dibilang darah, ya. Darah sama duit ya. Sama duit bro. Iya. Nah kalau ngomongin perkembangan ini mobil sebenarnya dari awal sampai sekarang ini udah ngelaluin beberapa namanya beberapa fase ya. Namanya bisa dibilang dari yang dulu pol-polan dak-dakan, mungkin nanti videonya ada. Yang video-video zaman dulu sampai sekarang gue mungkin udah bisa dibilang nurunin spek sedikit aja demi bisa untuk hari-hari. Karena apa? Gue memang tujuannya ngebangun mobil, nggak cuma mobil yang ini, mungkin juga ada mobil yang lain. Tujuannya tuh gimana caranya kita bangun mobil daily bisa, tapi balapan juga bisa. Itu namanya baru seni bangun mobil. Karena apa? Ketika lo bangun mobil dengan spek yang tinggi dan hanya bisa dipakai balap, bagi gue ya, mungkin ini beda prinsip sama orang-orang ya. Nah, prinsip gue tuh seni bangun mobil tuh ketika lo bisa ngendarain itu hari-hari, ke track juga bisa. Itu baru seninya bangun mobil. Nah, dan yang pasti di mobil ini sendiri, di mobil ini juga tuh semua modifikasi yang gue lakuin itu ya memang bersifatnya fungsional ya, bukan something yang berlebihan atau yang gimana banget, cuma ya mubazir lah. Ini modifannya nggak ada mubazir, semuanya produktif ya. Ya, lebih tepatnya bukan produktif kali ya. Mungkin yang ya kata yang lebih tepatnya mungkin fungsional. Ya kan? Karena apa? Kadang-kadang gue juga perhatiin sih modifikasi di Indonesia ada yang memang prinsip beda-beda. Cuma kalau gue pribadi punya prinsip di mana bagi gue bangun mobil tuh yang asik itu ketika kita bisa bangun mobil tuh bisa seru-seruan hari-hari, ya kan? AC nyala, mobil tenaganya oke, lalu dipakai di balap nyaman juga, tapi dipakai balap juga ya bisa. Memang mungkin akan ketika mobil harian dibikin balap pasti adalah ribet-ribet ya, cuman ya nggak apa-apa. Itu memang seninya di situ bangun mobil ya. Menurut gue ceritanya ceritanya gitu. Oke, ini berarti gimana Bi? Lu kenapa mutusin mobil ini? Terus dapetnya di mana? Gimana Bi? Oh ya, jadi waktu itu gue memang jujur lagi nyari Evo sekitaran tahun 2014-an, 15-an. Nah saat itu mobil ini merupakan mobil proyekan temen gue waktu itu, ya kan. Cuma saat itu akhirnya temen gue nawarin, Bi mau nggak nih mobilnya gitu kan. Oh ya udah, akhirnya gue ambil. Dan saat itu memang kondisi progres mobilnya sendiri masih sekitar 60%-an lah, belum sempurna. Akhirnya gue nyempurnain mobil. Dan saat itu jujur aja karena gue udah ngidam-ngidamin Evo, terus ngelihat balapan drag saat itu, akhirnya gue bangunin mobil dengan spek drag saat itu, ya kan. Nah cuman akhirnya gue bangunin mobil ya lumayan lama sih ngebangunnya, mungkin ada kayak 2 tahunan kayak. 2 tahunan nih Bi, sampai ini nih. Sampai enggak, sampai saat itu hidup untuk saat itu. Oh, berarti belum yang fase belum fase ini ya kan. Nah, jadi waktu itu kalau main Evo sedihnya gitu, kadang-kadang karena ini mobil JDM, jadi kan kita beli barangnya juga kan dari luar nih, ya kan. Kadang-kadang nih ya, mungkin perkara anak-anak mobil juga yang pada umumnya kita mau beli, kita udah bayar barangnya, pengirimannya lama. Atau enggak ketika barangnya lagi diskon,
uangnya kita lagi nggak ada nih. Aduh, nggak pernah tepat ya. Nggak pernah tepat, kadang susah gitu kan. Tapi akhirnya singkat cerita, akhirnya setelah beberapa barang datang, ya udah akhirnya mobil ini hidup dan akhirnya ikut drag race saat itu di tahun 2017-an. Ada kan videonya? Ada nanti. Nah saat itu mobilnya itu dengan spek drag gue masih tetap berprinsip sama prinsip megang pada prinsip gue yaitu ya harus bisa hari-harian. Cuman karena itu spek dragnya lumayan ya mungkin bisa dibilang rada tinggi, jadi pakai hari-hari kurang nyaman. Contoh karena gue menggunakan cam yang lumayan tinggi, jadi pakai hari-hari ada istilah namanya turbo lag, ya kan. Begitu karena gearboxnya udah diganti dengan merek PPG Dogbox, otomatis dengan rasio yang ada, rasio drag, otomatis kan deliver powernya tuh rada berat, ya kan. Jadi dia otomatis ujungnya kesimpulannya turbo lag lumayan gede. Akhirnya saat itu gua coba modifikasi lagi, nurunin beberapa spek sedikit, ganti untuk lebih nyaman hari-hari, tapi masih bisa dipakai untuk balap mungkin. Berarti daily driven, race juga bisa. Iya, kira-kira begitulah kira-kira. Berarti dalam 2 tahun ini spek udah apa aja nih untuk bagian mesin? Bagian mesin sih sebenarnya kalau dari mesin sendiri, gue udah bangunin mesin hampir semuanya. Udah full modifikasi. Cuman mungkin kalau kalau gue misalnya pengen upgrade lagi, mungkin hanya di bagian bloknya aja yang gue mungkin mau tambahin sleeve block supaya lebih kuat lagi. Tapi secara basic mesinnya sekarang ini, mesin ini udah ya mesin sekarang ini yang gue pakai sekarang masih sama seperti dulu yang gue pakai balapan FFA, balapan drag, ya kan. Selain mesin, kalau mesin mungkin lumayan panjang ya. Panjang uruntutannya. Lumayan panjang perintilannya ada apa aja. Tapi selain mesin habis itu ya itu dia. Gue ganti gearbox gue ini dengan sistem dogbox. Jadi di mana sebenarnya gearbox ini pun juga gearbox standarnya itu kalau di Evo tuh udah nggak bisa ngikutin power mesin kalau udah di atas 500 HP. Makanya kembali lagi kayak dulu. Ya. Jadi gini, kalau main di Evo itu ada beberapa plus dan minusnya lah. Minusnya salah satu di bagian gearbox. Kalau di gearbox itu gearbox Evo standar, dia itu memang udah nggak bisa nahan power kalau di atas 500 HP. Jadi makanya gue ganti ya sistem dogbox dari merek PPG. Nah, itu kan memang sesuai juga sama prinsip gue, di mana ya fungsional kan, bukan buat something yang gimana banget, tapi memang gue mengganti part-part yang memang tujuannya untuk menunjang ini semua. Jadi ya pokoknya nggak ada yang mubazir lah. Pokoknya apa yang di-upgrade di sini semuanya sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan gitu dia. Lalu kalau ECU sebelumnya gue sempat pakai beberapa ECU, cuman ECU tersebut memang oke untuk drag, tetapi untuk pakai hari-hari bisa dibilang kurang nyaman lah. Akhirnya gue sekarang pakai ECU itu Haltech Elite 500. Elite 500 dituning juga sama Mas Ovi, ya kan. Dan enaknya ya, jadi kalau pakai ECU itu ya pakai hari-hari enak, AC bisa nyala, idle control aman, semua nyaman, udah gitu kan. Kalau karena teknologi sekarang makin maju, Haltech juga yang edisi yang Elite ini udah bisa kita ganti-ganti map kayak Dustech gitu kan. Kalau Haltech zaman dulu kan PS1000 kan kita mau ganti map itu harus buka laptop, ribet lah gitu kan. Kalau sekarang gue udah ganti pakai Elite 500 dengan ada 3 mappingan sekarang. Mappingan yang ya ada 3 mappingan, dari mappingan yang buset cuma 1 bar, 1,2 sama 1,6 lah kira gitu. Kalau kaki-kaki sendiri gue pakai coilover dari Ten. Nah itu kenapa Ten? Karena gini, gue berapa kali nyobain beberapa coilover. Ten itu paling enak buat hari-hari. Mungkin ini buat teman-teman juga. Ini relatif ya, tergantung setiap orang suka karakternya masing-masing kan. Ada yang mau empuk lah, ada yang mau keras. Setiap kebutuhan Abi mungkin prefer ke Ten. Itu, dan ini sendiri basic mobilnya sendiri ini sebenarnya bagian kaki-kakinya itu ini udah RS belakangnya. Kalau Evo tuh ada sama aja kayak Avanza lah, ada tipe G, tipe V, tipe apa, sama juga di Evo. Di Evo tuh ada, kalau Evo 6 ada 2, ada GSR sama RS. Nah kalau kaki-kaki yang gue pakai ini adalah RS.
RS, jadi itu dia full lock belakangnya, ada LSD-nya. Nah itu perlu buat grip di bagian belakang. Kalau misalnya gue pakai full lock RS depan belakang, terlalu kuat, terlalu ngunci, ujung-ujungnya pengalaman gue pernah lagi balapan di drag, ujung-ujungnya ya gardennya pecah. Itu kalau yang full lock. Kalau yang full lock. Nah, ini juga yang pengen gue ceritain ya. Namanya ngebangun mobil tuh memang seni kan ya. Iya. Yang namanya kalian pakai mobil balapan di jalan atau balapan di sirkuit, yang namanya jebol itu Biasa. Ya wajar. Wajar. Yang namanya uang sekolah mahal kan gitu kan. Uang sekolah pengalaman tuh lumayan mahal. Nah, makanya gue juga di ini mobil juga memang udah belajar banyak, dan gue sampai sekarang masih belajar. Masih belajar ya ini ya? Belajar, ya. Kalau dari sisi interior sih gue cuma ganti jok doang pakai bright, sama ada penunjang-penunjang kayak gouge yang memang buat nginfoin gue aja. Dan itu pun sifatnya fungsional, nggak yang gouge yang penting-penting aja, kayak misalnya boost meter, terus oil press, udah sih itu doang. Oke Bi, ini kita udah buka nih bagian paling vital nih dari Evo nih. Iya. Coba jelasin secara singkat aja Bi. Secara singkat ya, jadi gini, gue dari awal bangun tim mobil karena udah tahu gue selera gue seperti apa. Jadi gue juga ngebangun mobilnya udah memang tujuannya seperti ini. Misalnya kita udah ganti intake, ganti manifold, yang memang buat menunjang untuk kelas. Saat itu gue mau bangun mobil Evo untuk FFA drag ya kan. Jadi FFA itu berapa detik Bi? Coba Bi, kasih tahu Bi. Terakhir ini mobil lumayan sih, gue punya kebanggaan gue sendiri juga. Achievement lah ya. Achievement lah ya, self achievement gitu kan. Mungkin memang gue belum bisa ngalahin waktu drag Evo yang full spec disentuh. Cuman mobil gue ini udah masuk kelas, saat itu prestasinya lumayan sih 10.7 saat itu. 10.7 untuk 402 meter. Kondisi mesin begini dan body standar, nggak ada dipotong fiber. Semuanya masih utuh. Semua utuh, AC nyala. Nggak ada yang diganti untuk Iya. Okay. Sedangkan saat itu kan lawan-lawan gue kan udah ada yang pakai nos, terus udah ada yang minimal ganti pintu-pintu pakai yang bahan fiber ya kan. Kalau gua turun ya kondisi interior semua stok, bagasi juga stok, semua stok. Paling saat itu yang gue ganti cuman kayak kap mesin karbon, terus kap bagasi karbon, tapi itu pun sebenarnya nggak kurang banyak sebenarnya sih gitu kan. Makanya saat itu ya gue punya self achievement, yaitu bisa tembus kelas 10 detik, 10 detik itu bisa dibilang Holy Land-nya FFA lah ya. Holy Land-nya FFA lumayan neraka lah ya. Neraka lah gitu kan. Dan saat itu ya cuman gue dan ada beberapa mobil yang kondisinya stok begini, interiornya stok, tapi kita hanya fokus di bagian mesinnya aja. Lalu kalau ini ya itu dia yang gearboxnya ini udah dogbox, mungkin nanti kita bisa lihat impresinya lah ya waktu kita lagi jalan pakai area jalan nanti di jalan raya. Terus ya ini impact AMS, terus ini kalau turbo gue pakai Owen GT3588. Itu turbo Inggris kalau nggak salah ya saat itu. Oke Bi, kalau boleh tahu ini HP waktu lu tembus 10 detik itu berapa HP Bi? Kalau boleh kasih tahu Bi. Kalau gua nggak salah ngitung ya, mungkin gue bisa salah ya, karena kan tiap dyno itu mesin dyno beda-beda ya. Tiap mesin dyno beda-beda nih. Cuma saat itu gue dapat HP di Mas Ovi di KS Nusa sekitaran 405 pas 60-an. Pas 60-an di ban. Berarti di mesin kalau gue nggak salah ngitung, karena ini AWD kebagi powernya banyak, berarti kira-kira di mesin mungkin udah mau angka 600-an lah kira-kira. Dan saat itu gue tuh lucunya juga, gue tembus 10 tuh justru belum pakai bensin yang mahal. Gue cuma pakai bensol doang. Belum pakai racing fuel VP atau apa, masih bensol. Dan sebenarnya sekarang nih mobil ini sebenarnya mobil baru kelar juga dari bengkel. Setelah gue refresh mesinnya segala macam, dan kalau memang ada waktunya gue mau coba ikutin drag lagi sebenarnya sih. Tapi kalau memang memungkinkan dan waktunya ada. Back to waktu pokoknya. Oke Bi, ini untuk mesin mungkin apa lu udah cukup sampai di sini, apa next time masih ada improvement lagi yang bakal lu upgrade di sini? Jujur kalau kita ngomongin balapan drag atau mau ngomongin di Evo sendiri, sebenarnya terutama balapan drag ya, prinsipnya di balapan drag tuh di atas langit sudah langit lagi. Benar. Ya kan, tergantung kitanya ngebatasinnya di mana. Gua sendiri dengan spek sekarang udah cukup nyaman. Dan kayaknya kalau gue mau upgrade lagi, mungkin bukan di faktor mesin, mungkin faktor kaki-kaki, handling ya mungkin ya malah. Handling ya
kan. Grip gitu ya. Iya, terus mungkin ya bagian estetika lah gitu kan. Kalau secara mesin gue udah cukup karena gue juga kan lagi ikut aktif juga di balapan ISOM, ya kan. Mungkin ya mobil ini memang gue takrin ya buat pemakaian hari-hari street aja lah gitu. Jadi kalau bagian mesin gue kayak udah nggak mau upgrade lagi, udah cukup lah. Berarti ini udah stop ya? Udah stop kayaknya, mesin udah stop kayaknya. Oke Bi, ini kita udah di bagian belakang nih. Ini kok harusnya tempat ban serep mah jadi begini Bi. Ini apa Bi? Coba lo bisa jelasin nggak Bi? Jadi waktu gue perjalanan makin mobil, gue ada permasalahan saat itu di tangki standar bawaan Evo gue. Oke. Jadi karena ini mobil AWD, jadi tangki struktur tangkinya itu kebagi sama kopel. Jadi ada tangki kiri sama tangki kanan, ya kan? Oh gitu Bi. Iya, kalau di Evo tuh gitu. Nah saat itu kejadiannya apa? Masalah gue apa? Waktu gue isi bensin, ini tangki isi bensin di sebelah kanan. Oke. Begitu tangki kanan penuh, dia tuh nggak mau ngoper ke kiri. Jadi tumpah di bawah semuanya. Oh. Dan saat itu lumayan susah juga dan lumayan mahal untuk nyari tangki Evo standar. Akhirnya gue mutusin, udahlah bikin tangki custom ya jadi seperti ini. Nah jadi ini yang lu lihat sekarang ini adalah fuel cell gue. Oke. Kebetulan ini isi tangkinya kayaknya beda 2 sampai 5 liter dibanding tangki standar. Berarti kurang lebih Masih cukup lah ya. Masih cukup lah untuk hari-hari. Oke. Nah, lalu ini kan ini fuel cell gue custom sendiri sama bengkel gue. Terus di sini ada beberapa pompa sama saringan dari DW. Nah, ini gue ambil barang dari Engine Plus Motorsport. Mungkin nanti bisa mampir-mampir ke YouTube channel atau Instagram mereka juga yang ada di sini. Ya kan? Di sinilah. Okay. Nah, ini lalu ada surge tank. Nah, kadang-kadang kan suka bingung nih kenapa mobil pakai surge tank gitu kan? Yes. Karena gini, surge tank ini gunanya apa? Buat menampung bensin yang dari sini. Jadi ketika bensin sini habis atau kurang, di surge tank masih ada. Itu jadi masih bisa nyuplai ke depan. Oh. Itu dia tujuannya itu. Dan kenapa gue pakai pompa dari DW dan banyak filternya karena buat nyaring bensin. Karena ini kan mesin turbo dan sebenarnya udah nggak standar. Iya. Jadi di mesin juga tuh butuh bensin yang bersih. Oke. Makanya kembali lagi dari awal ya memang ini semua sifatnya fungsional. Gitu. Ya sisanya ya udah gini-gini aja sih semuanya sih. Jadi gini, gue bangunin mobil udah memang waktunya lumayan panjang sebenarnya. Dan kalau ditanya habisnya udah berapa, relatif ya, tergantung kita punya batasannya sampai mana dan konsep membangun mobilnya gimana. Gue rasa mau bangun mobil Evo, bangun mobil Estilo, Honda Jazz segala macam, kembali lagi kita harus punya batasannya dan setidaknya konsepnya jelas. Kalau ditanya budgetnya berapa habis di mobil ini, gue sendiri sebenarnya udah lumayan nyebur, lumayan banyak. Mungkin udah kalau ditanya habisnya berapa, mungkin dia ya udah di atas 300 lah kayaknya. Itu pun mungkin lebih dari segitulah kira-kira. Cuman tetap yang gue lakuin di sini sebenarnya masih sedikit lah dibanding Evo yang lainnya yang ada di Indonesia. Ada lagi yang lebih daripada ini sebenarnya. Cuman kalau memang gue fokusnya sama di mobil ngebangunnya memang lebih ke street performance sama buat drag sih. Itu aja sih.
bumpernya harus jahat gitu ya, Bi? Ya begitulah. Cuma ya enaknya kita naik gini pasang AC lagi ya. Bisa. 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 Nah, saya hidup, Bro. Saya hidup, Bro. Hidup AC. Ya udah ya, kalau masalah interior sih standar semua kok nih AC kok. Cuma ada gauge-nya aja nih, gauge paling gue cuma yang buat kebutuhan yang kebutuhan gue doang. Iya, iya. Untuk nunjukin aja kan. Iya, bus meter, oil press yang memang yang penting-penting aja gitu kan. Kalau water temp gue masih pakai standarnya karena standarnya gue masih nyala. Oke. Iya sih kalau dari interior bener-bener standar. Yang gue ganti, yang tambah cuma ini gauge sama kursi doang nih, bright udah. Pokoknya yang paling maksimal engine lah ya. Iya, itu aja cukup deh gitu kan. Lagi pula kita kalau mau main sound system masa hobi game pakai sound system gitu kan. Aneh gitu. Aneh juga, sayang juga. Gitu. Oke guys, mungkin cukup sekian. Ini kita review tadi mobilnya Abi, mobil Evo-nya Abi. Udah jelas banget tadi speknya dijelasin sama Abi. Udah bahas dari sektor upgrade mesin, upgrade kaki, upgrade full system, ECU juga udah dijelasin. Mungkin udah cukup jelas. Dan tadi udah kita kasih review test drive-nya, tapi Abi yang bawa, gue tidak berani. Masih Abi yang bawa ya. Oke guys, mungkin cukup sekian. Thank you yang udah nonton dan yang udah nyempetin mampir di channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dukung terus channel ini biar bisa review mobil yang lebih aneh-aneh lagi. Lagi. Oke, jangan lupa komen,